Kalau kegiatan ini akan nggak ada perubahan besar. Ini diskusi ya. Jadi Chandra Darusman dan Kadri Muhammad dan sebagainya itu selalu menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta ini menganut sistem ECL, Excessive Collecting License. Jadi artinya apa? Jadi artinya si LMK atau di Undang-Undang Cipta ini kalau tidak tergabung atau tetap aja dikolek sama mereka. Jadi eksesif. Jadi mereka akan mengumpulkan atau memungut royalti itu tanpa pandang bulu. Ini yang membuat Indra Lesmana tidak bergabung sama Wami. Ya, salah satunya itu. Karena ini apakah yang kita bisa bantah itu di mana, Bang? Karena ini selalu dijadikan acuan, jadikan alasan untuk kita selalu mereka untuk menolak direct license, dan kita selalu menolak bagaimana cara pemungutan royalti itu yang penafsiran. Karena kan kita nggak bisa bicara mengenai masalah sistem apapun ketika undang-undangnya tidak bicara sistem itu. Gini Bang, mengenai ECL itu dijelasinnya di PP. Ada di PP. Iya, di PP. Di PP Bang, di undang-undang nggak ada. Nggak ada. Iya. Kan jelas tuh. Lex superior. Iya. Ya kan? Derogat legi imperiori. Iya. Jadi aturan yang lebih tinggi menyampingkan aturan yang lebih rendah. Memang. Gitu. Makanya saran gue kan nanti kalau ini udah disahkan, kita harus bikin PP lagi. Nggak bisa tuh. Iya pasti. Tugas gua tuh. Iya. Nggak, jadi ini kita tidak perlu memasukkan satu pasal atau ketentuan apapun di dalam undang-undang untuk menyatakan itu. Jangan. Nggak usah. Karena di sini sudah jelas loh. Kita nengok di bagian konsiderannya ya. Menimbang di poin C bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Artinya apa? Undang-undang ini sudah merupakan undang-undang nasional yang sudah mengadopsi semua aturan secara internasional. Jadi kita jangan bicara lagi parsial-parsial sistem yang ada di dunia ini, yang kita berlaku di sini. Gitu loh, udah ada undang-undangnya kok, undang-undang nasional. Dan ini hasil daripada kolaborasi dan penyerapan dari aturan-aturan yang secara internasional. Terus kenapa kalau kita bicara hal-hal yang lain lagi, orang udah melebur di sini kok? Kompilasi. Iya. Dulu ada kompilasi hits Indonesia. Iya. Kompilasi mana hukum, kalah ya. tadi itu Jadi ya. kompilasi Iya. hukum. Akhirnya Kalau yang sana komplikasi berarti. Komplikasi. Ngaco mulu. Oke, berarti kita bisa bantah ya. Bisa ICL bantah. ini ya. Bisa bantah. Bahwa di dalam Undang-Undang Cipta ini tidak diatur tentang ICL Tidak diatur. Secara langsung. Ini hukum nasional. Ya. Kayak kemarin kayak tadi Kaldi ngomong soal di London itu loh. Aduh, Oh, mati. udah jelas kita undang-undang Belanda. Iya. Ya kalau ngomong sama anak SMA boleh lah. Iya. Tapi memang sepertinya memang celahnya di PP itu gitu. Ya. Jadi itu yang dimaju-majuin gitu. Iya, bahkan PP-nya berarti di PP Dirti dirubah ya. Diksus Tapi itu ketika pakai landasan PP. Tapi ketika PP diajukan, kita pakai ajas superior tadi itu. Betul. Yang superior derogat lagi. Selesai urusannya. Dia nggak boleh melawan yang Nah, makanya jurus yang dipakai jurus netizen tadi, Bang. Biar orang pengetahuan orang yang nggak tahu ke sana Iya, itu yang dipakai. intinya gitu. kalau Yuni setuju dengan Kadri dan kawan-kawan, dia ngapain ilmu saya Bang, kalau ngajarin saya Bang, aku lebih paham. Pasal 1 ayat 22 yang ada LMK, kan saya udah ngomong dengan Chandra Darusman. Dari mana lahir LMKN? Nggak ada. Kalaupun ada LMKN, dia bukan jadi alat bantu pemerintah, alat bantu pencipta untuk mengawasi LMK. Iya, kenapa namanya namanya itu jadi lembaga bantu pemerintah? Ya karena mereka mau Itu kontrol. namanya Dharma Ornamu. Itu kan mau intervensi pemerintah. Itu diduga Berarti ya. banyak yang direvisi di PP ya?
Tarik, PP-nya PP-nya dirubah. PP-nya SK di ya, SK kalau itu ya. gugurkan bisa Nggak PP PP ya? dirubah. Bisa. Ya kan undang-undangnya kan ada yang harus bikin PP baru. Jadi begini semangatnya itu tidak mungkin kita meneruskan status quo, nggak mungkin meneruskan sistem-sistem yang kemarin 10 tahun itu udah nggak mungkin aja. Iya. Udah harus ada sistem baru. Jadi kalau ada orang nanti kalau misalnya Once atau Meli pengen tetap sistem yang lama berlangsung, kita patut diduga mereka adalah kepanjangan tangan daripada oligarki-oligarki yang ada di belakang daripada LMKN itu. Jadi udah nggak mungkin aja. Sistem yang lalu itu udah nggak mungkin. Kita jangan ngomongin sistem yang lalu dah. Kalau nanti ketemu nanti di itu pertemuan hari Jumat itu, jangan ngomongin sistem yang lalu. Sistem yang lalu udah salah. Kami hari ini maunya seperti ini. Iya. Jangan dulu jangan gitu. Karena apa? Karena Meli tidak mempermasalahkan sistem lama. Once apalagi malah mau nambahin belum tahu abang. Iya. Nah, entar. Ini jelaskan aja langsung. Jadi Bang, kemarin setelah pertemuan kita dengan Balik DPR RI, terus ketemu dengan Badan Keahlian DPR RI, Itu N-nya juga. kita diajak untuk melihat apa namanya existing dari Undang-Undang Cipta ini dan rencana untuk revisi. Ternyata tidak ada hal yang spesifik yang berubah. Hanya di pasal 23 ayat 5 ditambahkan kalimat media platform dan media tradisional. Terus habis itu kita nanya dong, loh yang lain yang mana? Nggak ada. Ini usulan tidak ada. Jadi ini hanya usulan dari Bu Meli Guslo. Berarti mereka heboh kita kan di Iya. ada doang berarti. Ada yang kita dengar, kita mendapatkan info memang salah satu perumus dari Undang-Undang Cipta ini yaitu Prof Ramli itu bertemu dengan Mas Yofi Widianto, terus lalu di situ disepakati ya di feeding, terus disepakati bahwa tidak perlu ada revisi Undang-Undang Cipta karena Undang-Undang Cipta ini sudah bagus, sudah sudah memenuhi rasa keadilan untuk pencipta lagu dan industri musik. Jadi ini yang sebenarnya mengagetkan kita, Bang. Jadi kenapa padahal kita kan sudah jelas bahwa kita memperjuangkan untuk pencipta lagu, tapi kenapa kok malah dari dalam pemerintah sendiri Yofi kan pemerintah. Dari pemerintah sendiri dan juga dari legislator tidak memberikan feeding yang baik untuk revisi Undang-Undang Cipta ini, Bang. Jadi sebenarnya kalau Abang sih berpendapat. Bentar. Ini nih satu lagi nih. Beli lagi Ada lah, versi satu ada lagi juga, kedengeran Dan. ya? Ya kan? Nanti yang di sini Jadi kan kalau ada. Abang sih berpendapat, memang sebenarnya undang-undang ini nggak ada masalahnya. Sebetulnya nggak ada masalahnya. Yang masalah ini adalah orang yang mengimplementasikan dan mensosialisasikannya. Sehingga akhirnya kita merasa undang-undang ini tidak jelas dan oleh karena itu perlu dirubah untuk memperjelas. Jadi yang kita lakukan ini kan hanya memperjelas, mempertegas. Maksudnya. Untuk siapa sebenarnya kita memperjelas ini? Untuk orang-orang yang nggak paham itu, yang selama ini sosialisasinya keliru gitu loh. Tapi kalau mereka itu mau mengakui bahwa mereka selama ini keliru menafsirkan, nggak perlu dirubah. Nggak perlu dirubah sebetulnya. Termasuk yang 23 ayat 5. Nggak perlu, aku jelas Karena kok. itu fiksasi kan. Iya, aku jelas kok. Mak janganlah gara-gara mereka nggak jelas, jadi dibikin nggak jelas semua kan begitu kan, Ri? Jadi yang nggak jelas siapa, Bang? Ya mereka. Bang Minola belum dengerin usulannya Once gimana sih? Usulnya apa? Usulan salah satu pasal dari Once. Dan dari Badan Legislatif DPR itu juga menyebutkan bahwa ada usulan dari salah satu rekan penyanyi juga yang kebetulan juga anggota DPR itu menyatakan Once itu menyatakan bahwa harus dilindungi penyanyi original di dalam Undang-Undang Cipta. Kok nggak bisa? Karena undang-undang pencipta cipta nih. Ulangi lagi. Nah, Udah. jadi nggak bisa. Maksudnya Nggak bisa. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Sama nggak perlu izin. Nggak usah. Supaya nggak izin. beli. Bukan hanya itu, bukan hanya mendapat royalti supaya tidak perlu izin kepada penciptanya. Oh nggak bisa, karena gini dia. Nah ini yang tadi saya baru bahas, jadi gini dia. Ya kan ini kan bicara masalah mechanical. Jadi label, dia ingin mengorbitkan satu orang penyanyi misalnya. Ya, atau siapapun. Maka diambillah penyanyi ini. Betul ya? Diambil lagunya. Penyanyi mendapatkan royalti dari awal, pencipta mendapatkan royalti dari awal,
walaupun boleh cash advance kan Iya. begitu ya. Dan si penyanyi kan juga dapat imbalan. Iya. Ini mekanikal padahal ya. Ini untuk imbalan dalam rangka mekanikal itu. Mekanikal. Jadi sudah dibayar, selesai. Ya. Kan pembayaran itu kan hanya untuk mekanikal. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak orang yang dibayar untuk mekanikal gara-gara itu identik dengan dia membawakannya di tempat lain dan menerima imbalan lagi tanpa izin penciptanya? Ya nggak iso. Itu diatur di undang-undang. Diatur di undang-undang itu juga adalah ajas kepatutan. Makanya saya bilang ketika undang-undang itu bertentangan dengan teori dan ajas, maka yang menang adalah teori dan azas, bos. Kan dia memang dibayar khusus untuk mekanikal. Di luar itu, ya dia harus minta izin dong ke penciptanya. Ya. Dibayar untuk mempopulerkan ya Mas. Tidak mempopulerkan, karena ada juga orang yang nggak populer lagunya. Mau gimana dong itu? Tetap terima bayaran dia. Artinya hanya dipakai jasanya. Gitu loh. Jasa untuk menyanyikan. Contohnya misalnya seperti ini. Sekarang saya ada tuh di daerah Karo itu ada orang yang bukan siapa-siapa. Karena jadwal yang penyanyi Karo yang hebatnya itu padat. Akhirnya saya rekam dia. Saya kasih lagu. Gara-gara lagu itu, ngetop dia sekarang ini. Ngetop. Padahal awalnya tidak ngetop. Nggak kan? ngetop, Iya. udah dia ngetop, jadi dia dipanggil, diundang untuk karena lagu, Iya, karena iya, lagu iya. itu. Terus dia bilang, karena aku yang mempopulerkan, aku boleh dong konser-konser tanpa izin penciptanya. Kan ngaco ini. Ya kayak Mama itu yang lagu apa tuh yang Iya, jadi nggak bisa. sama aja ya. Gitu loh, jadi nggak bisa, itu nggak perlu dilindungi. Karena dia sudah mendapatkan pembayaran haknya ketika terjadi. Iya, iya. Nah, dan kalaupun dia melakukan pertunjukan konser membawakan lagu itu, haknya dia sudah dilindungi di pasal 20, hak ekonomi pelaku pertunjukan. Iya. Masa mau ada perlindungan lagi Iya. untuk dia sebagai original song apa segala macam? Aduh, ini ngaco ini. Ekonomi pelaku pertunjukan di pasal 20. 20. Tentang hak terkait. Iya, kan dilindungi. Jadi si penyanyi pun juga sebenarnya mendapatkan hak Iya, ekonomi. jadi ketika dia menyanyikan lagu itu, Bukan hanya penyanyi ya Bang, ada pemain gitar juga dapat, pemain semua. drummer juga dapat, pemain bass juga dapat. Jatah mereka Semua itu dapat. hanya difiksasi tadi, Bang. iya. Royalti mereka itu difiksasi tadi. Itu titik. Begini loh teman-teman. Begini loh. Ada rencana. Patut diduga ada rencana. Ya kan? Fadli keluar dari padi. Patut diduga. Dia termasuk penggugat loh. Ya, patut diduga. Ya, jadi Fadli kalau keluar dari padi, dia bisa nyanyi lagu padi tanpa minta izin Piu. Karena dilindungi. Iya. Nah, nanti juga Once nyanyi lagu Dewa, karena dia penyanyi original. Gitu. Termasuk Nyanyi Crispy. Arman Maulana mungkin juga keluar dari Gigi, patut diduga. Oh kan solo memang. Iya, patut diduga. Soalnya kalau di grup itu kan dibagi. Nggak enak kalau nyanyi Termasuk sendiri. yang sudah keluar ya, Semi Krispatih juga. Oh iya. Oh itu crispy kalau itu nggak original crispy. Sayapnya crispy. Patut diduga. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak usah. Nggak usah. Terlalu tinggi, sebenarnya terlalu tinggi. Jadi istilahnya, masa bunuh lalat pakai bom kita? Kemahalan lah. Kasihan ya. Iya, tepuk aja. Berarti kalau dari sebab awal Bang, dari awal kontrak si artis itu harusnya kontrak itu dua ya. Satu si label kontrak sama pencipta lagu kontrak juga dong harusnya sama artis kan. Oh iya. Harusnya dua gitu dong. Si pencipta lagu dia punya dua kontrak. Buat apa ada Buat dua apa? kontrak? Nggak usah. Buat apa dua kontrak? Kecuali band. Misalnya ada band baru nih dibuat, band baru sekarang dibuat tahun anak-anak lulus SMA barusan sekarang bikin band. Dalam band sendiri itu bisa bikin kontrak bahwa penyanyi kalau keluar nggak boleh bawain lagu, itu bisa juga Bisa. kalau mau kuat. Pencipta lagu. Kecuali pencipta lagu lain lagi. Jadi nggak perlu dua kontrak. Makanya penting untuk bisa nyiptain lagu. Yang nggak bisa nyiptain lagu, memble aja gitu. Iya kan? Yang kita bahas karena undang-undang hak cipta. Kalau menurut Prof. Agus ini bukan nasional N negara nasional yang besar itu, tapi adalah memang LMK. Berlakunya Berlakunya nasional ibaratnya nasional. gitu ya. Nah, itu yang maksud tadi yang M yang dimaksud di sini kan LMK itu berasosiasi. Iya,
Sebenarnya Nggak gitu. apa namanya nasional tuh Kayak nggak masalah. publisher kan ada publisher habis itu ada asosiasinya. Nanti Tapi PP Mas, stand up sorry itu. maksudnya Mas, ini di undang-undang amanahnya kan Iya. beda sama PP, makanya crossing. Makanya Undang-undang sana PP iya. harus ini nih. PP itu memang sengaja dibuat untuk menganulir atau untuk memperkuat LMKN, untuk membentuk LMKN sebenarnya. Karena ada tujuannya supaya bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, itulah yang kemarin sempat ribut kan. Tujuannya adalah untuk itu sebenarnya. Sedangkan pasal 9 ayat 1 ini kan N-nya kan cuma kecil. Iya. Jadi kalau nasional kan N-nya besar. Sebenarnya udah menyalahi undang-undang LMKN sekarang ini tuh Iya. legal standingnya tuh nggak ada. Iya. Kamu PP Kan udah dijelasin sama Bu Rahma waktu itu. Iya. Ini PP itu bermasalah sebenarnya. dan berbahaya sebetulnya kalau seandainya ya jadi kayak gini, jadi bahaya itu jadi begini, jadi berantakan gini, Bang. Perlu dirubah nggak? Itu Mas Dani. Di PP ya? Di PP-nya yang berubah ya? Karena yang salah PP. Iya. Dan PP itu kan dibuat Atau kalimatnya nasional itu dihilangin aja. Atau diduga pengadaan PP Nasional kecil itu loh. atau diduga. supaya Atau- LMKN jadi. Ya. Yang bersifat Bukan LMKN nasional. ini. Guys, LMKN-nya kan kalau istilahnya lembaga bantu pemerintah, Bang, boleh nggak dia mengolek dana masyarakat? Nggak boleh. Nggak boleh. Banyak ya, Makanya Abang bilang waktu di Pak Chandra Darusman di Arta Hotel itu kan landasan LMKN itu apa Mas Chandra? Kan Dirjen juga nggak ngomong. Ya ini kan LMKN tarik dana pencipta kan dana masyarakat kan. Nah, lembaga bantu pemerintah nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh tarik dana masyarakat. Nggak boleh. Coba ulang Mas. Itu ulang. Iya, tadi kan kemarin kan di depan Arta Pak Dirjen aja di pertemuan di Arta Hotel ya. Kan saya sudah ngomong landasan LMKN itu apa gitu. Karena di undang-undang nggak diatur. Nah, kalau di PP Lama itu. disebut sebagai alat bantu pemerintah kan juga aneh. Karena kenapa pemerintah kok intervensi untuk mengurusin kekayaan pencipta? Jadi makanya itu nggak benar sih kalau menurut Karena pendapat saya. gara-gara ada kata nasionalnya itu langsung Ya, dibentuk jadi LMKN. kayak iya. Nah kalau kita tambahin berskala kan jadi Ya udah, Iya. lain sudah nih.